Halo, selamat berjumpa kawan-kawan. Kembali ketemu dengan saya Mbah Gabus Channel, yang kali ini akan berbicara tentang seputar dunia styrofoam. Pada pertemuan kali ini tentunya saya berdoa semoga kawan-kawan sampai hari ini tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kali ini saya akan memberikan tips mudah, yaitu bagaimana cara memotong styrofoam yang simple, sederhana, tapi hasilnya sangat memuaskan. Seperti yang Anda lihat di video saya ini kawan-kawan, saya memotong styrofoam dengan ketebalan 2 cm ini hanya dengan solder. Dan yang saya pakai solder ini adalah berkekuatan 150 watt. Sejenak kita lihat cara pemotongannya kawan-kawan, begitu nyantai, tenang, dan kayaknya kelihatan mudah sekali ya. Ya, mudah sekali, hanya dengan solder. Dan seperti yang saya katakan tadi, solder yang saya pakai ini cukup 150 watt. Mungkin kawan-kawan punya yang 200 juga boleh, lebih bagus, atau 100 watt juga masih cukup untuk digunakan. Ya, pemotongannya sudah selesai, kita lihat hasilnya. Kawan-kawan bisa dilihat sendiri, hasilnya begitu rapi ya, begitu bagus. Mungkin setelah melihat ini kawan-kawan bertanya, bagaimana kok bisa memotong dengan solder hasilnya rapi dan bagus? Nah, sedikit akan saya berikan penjelasan tentang memotong styrofoam yang sederhana, mudah, simpel, tetapi hasilnya bagus. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kita lihat bahwa mata solder ya, atau jarum solder ini saya ganti. Jadi rahasianya memang seperti itu. Terus bagaimana cara menggantinya? Bahan apakah yang digunakan? Berbicara tentang bahannya kawan-kawan, ini ada dua ya. Yang pertama, jarum mata solder bawaan itu terbuat dari baja, sehingga sangat kaku dan tidak mudah bengkok. Yang kedua, ini ada bahan yaitu dari kawat tembaga. Nah, yang saya pakai untuk memotong styrofoam ini adalah bahannya dari kawat tembaga. Lalu bagaimana cara membuatnya? Begini kawan-kawan, misalnya sekarang Anda punya styrofoam tebalnya 2 cm ya, seperti yang saya buat ini. Nah, styrofoam 2 cm ini kita ukur dengan kawat tembaga. Kawat tembaga kita potong sekitar 6 cm. Dari 6 cm tersebut, maka kawat tembaga yang bagian ujungnya, misalnya tadi styrofoam 2 cm, kawatnya harus 3 atau 2,5 cm. Setelah itu selebihnya dari 6 cm ini kita tekuk atau kita satukan. Karena apa? Karena ini nanti akan dimasukkan ke lubang solder. Jadi setelah menjadi jarum mata solder tadi yang sudah saya jelaskan ya, mungkin saya ulang kembali bahwa sisakan 3 cm bagian ujungnya. Kemudian 3 cm ini kan lebih 3 cm lagi. Nah, 3 cm yang di bawahnya ini kita lipat atau kita tekuk sehingga hanya tersisa 1,5 cm. Kalau dijumlah dari ujungnya mata jarum ini, jarum solder kawat tembaga ini, dari 6 cm ini menjadi 4,5 cm. Yang 3 cm untuk memotong, kemudian yang 1,5 cm ini untuk tangkai yang dimasukkan ke lubang solder. Kalau misalnya kawan-kawan memotong styrofoam 3 cm tebalnya, maka jarum bagian ujungnya ini ya, mata solder dari kawat tembaga ini harus kita buat lebih dari 3 cm ya. Maksudnya pada saat kita memotong akan tembus ke bawah. Mungkin kawan-kawan sedikit mengerti ya dengan penjelasan saya ini. Untuk memperhalus atau membentuk agar apa yang kita buat ini lebih bagus, maka bisa digunakan cutter atau yang lain untuk memberikan karakter
kepada styrofoam yang dipotong ini. Ini kebetulan saya membentuk yaitu pisang ya, membuat ilustrasi pisang beserta hurufnya. Kawan-kawan, tujuan saya di video ini adalah semata-mata yaitu cara pemotongannya saja ya. Bagaimana memotong styrofoam yang mudah, simple, tapi hasilnya bagus. Ternyata sudah ketemu, hanya pergantian jarum mata solder. Baiklah kawan-kawan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk penjelasan yang lebih detail tentang pembuatan mata solder dari kawat tembaga ini akan saya buat videonya ya. Tunggu di video berikutnya tentang pembuatan yaitu mata solder dari jarum dari kawat tembaga ya, biar kawan-kawan nanti jelas ya. Kawan-kawan, tentunya dalam pembuatan video saya ini mungkin saya kurang lancar berbicaranya atau kurang jelas ya. Itu semata-mata hanya sebuah keterbatasan. Tapi yang penting minimal kawan-kawan sudah tahu bagaimana cara memotong styrofoam yang bagus, simple, dengan alat apa yang digunakannya. Yaitu cukup hanya satu rumusnya. Rumusnya adalah mengganti mata solder. Dalam hal ini, kalau menurut saya yang paling ampuh itu adalah dari bahan kawat tembaga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, tetap semangat, dan selalu sehat.